Oke, topik kita hari ini kita mau bahas tentang gagal ginjal, ya. Ada yang pernah ketemu pasien gagal ginjal? Pasti beberapa, pernah ya. Biasanya apa sih yang kita lihat kalau dari pasien gagal ginjal? Kulitnya kusam ya? Iya, kulitnya kusam kayak angus, rusak gitu ya. Terus juga minumnya dibatasin, ya kan? Badannya biasanya udah lemas, kurus, bahkan kadang-kadang kalau kita lihat ya, itu di tangannya tuh banyak lebam-lebam bekas tusukan jarum, ya kan? Karena kan cuci darah, ya. Apalagi yang sudah ini yang makin sering cuci darahnya, berarti makin berat kondisi ginjalnya ya. Nah sekarang kita mau lihat yang kita sebut gagal ginjal itu seperti apa sebenarnya. Dia dikatakan gagal ginjal karena dia gagal melakukan fungsinya. Fungsinya ginjal apa sih? Itu menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Disitulah filternya. Yang udah berlebihan, yang racun-racun itu dibuang. Tapi yang baik-baik dimasukin lagi ke dalam darah. Seperti itu, dialirkan putar lagi di dalam darah. Seperti itu ya. Nah, kalau dia fungsinya nggak benar, terganggu, yang harusnya dikeluarkan nggak dikeluarkan, yang harusnya diputar balik itu malah terbuang, ya malah jadi kebalikan. Gitu. Akibatnya apa? Ya, biasanya kita buang apa terutama racun-racun, ya limbah-limbah metabolisme. Akhirnya ini nggak bisa keluar, numpuk terus ikut aliran darah. Tertumpuk, malah jadi makin merusak sel-sel tubuh yang lain. Akhirnya itulah nanti kita bisa fatal ya, akibat keracunan tadi itu ya. Nah ini tadi ya fungsi ginjal, dia lebih kepada mengatur bahan kimia dalam tubuh. Nah bahan kimia ini diatur dengan apa? Ya tadi ya, kalau jumlahnya berlebih dibuang, kalau jumlahnya kurang tetap dipertahankan dalam tubuh supaya jangan sampai defisit. Jangan sampai kekurangan, karena biasa bahan kimia ini itu nanti yang perannya untuk membantu terutama kerja dari otot. Otot apa saja? Terutama otot jantung, otot-otot pembuluh darah, maupun otot-otot yang lainnya yang sifatnya otot. Ya, yang bentuknya adalah sel otot. Lalu juga nanti dia itu punya peran untuk mengatur tekanan darah. Karena nih kalau ginjal itu tuh di topinya itu ada namanya kelenjar adrenal. Nah, makanya kenapa adrenalin? Ya kan? Adrenalin. Itu kan berarti kan tekanan darah kita, aliran darah kita kan meningkat. Karena memang kerjanya adalah untuk mengatur tekanan darah. Di topinya sih ginjal kita itu ya. Lalu juga dia punya peran dalam memproduksi vitamin D. Dimana kalau vitamin D ini itu perannya terutama buat tulang kita, ya tulang. Terus juga dia bisa juga untuk memproduksi hormon glikoprotein yang kita sebutnya sebagai eritropoietin. Apa itu eritropoietin? Namanya aja sudah eritro. Berarti untuk produksi eritrosit, sel darah merah. Makanya kenapa biasanya orang-orang yang gagal ginjal itu HB-nya juga kurang. Terpaksa harus donor darah. Ya kan, biasanya gitu karena memang ada gangguan di sini. Eritropoietinnya dia nggak bisa diproduksi. Akhirnya pembentukan sel-sel darah merahnya pun jadi kurang. Nah, yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu biasanya apa? Paling sering sebenarnya ginjal itu mengalami gagal ginjal justru karena penyakit utama lainnya. Dalam artian dia ini justru malah penyakit sekunder, komplikasi. Jadi bukan penyakit utama, seringnya malah itu. Ya, seperti apa? Diabetes. Awalnya dari diabetes, komplikasi gagal ginjal. Terus bisa juga autoimun. Penyakit autoimun, sel imunnya malah menyerang ginjal. Seperti contoh, tahu nggak autoimun apa aja yang ini? Penyakit autoimun kan udah banyak ya. Contohnya apa? Lupus. Lupus itu kan dia penyakit autoimun, tapi yang sering apa? Ginjal. Akhirnya bisa jatuh ke gagal ginjal. Bisa juga hipertensi. Dari hipertensi, tekan darahnya tinggi, terus lama-lama malah jadi gagal ginjal. Atau bisa juga ada peradangan pembuluh darah, atau memang dia penyakit utamanya, yaitu apa? Ada infeksi,
adanya ginjal polikistik, ada kista pada ginjalnya, ataupun mungkin kebetulan lagi keracunan. Ya mungkin minum racun kali ya, sampai keracunan akhirnya malah jadi gagal ginjal. Ya kan? Contohnya seperti itu. Gejalanya apa aja? Biasanya yang paling sering itu pipis, kencing-kencing. Tapi yang menjadi tidak wajar karena kencing-kencingnya justru di malam hari. Harusnya kan kita malam hari tidur toh? Kan kita nggak lah kita tidur sambil minum kan? Kesel kalau kayak gitu kan? Nah, kalau kita siang hari seperti ini kencing-kencing wajar. Mungkin kita minum, ya kan? Habis itu kencing wajar. Nah, tapi kalau malam itu nggak wajar kalau kita kencing sampai bahkan dia lebih dari 2 kali. Kalau mungkin kencing sekali masih oke lah, ya. Mungkin sebelum tidur ada sempat minum, habis itu bawa tidur, tengah malam aduh pengen pipis gitu. Itu wajar. Tapi cuma sekali aja biasanya. Maksimal 2 kali. Nah, tapi kalau lebih dari 2 kali terbangun untuk kencing, itu hati-hati. Salah satu kemungkinannya bisa jadi gagal ginjal. Tapi gak cuma gagal ginjal doang. Ada beberapa yang lain. Diabetes bisa juga ciri-cirinya seperti itu. Atau yang pada pria, jangan-jangan sudah pembesaran prostat. Nah, jadi ada kemungkinan lain. Tapi salah satunya bisa karena gagal ginjal ya. Terus juga, nah tadi, kulit. Gatel, kusam kulitnya. Ya, karena itu tadi sudah mulai keracunan. Dan yang paling sering kelihatan justru di kulit. Ya. Terus juga kalau di tes urinnya itu akan ditemukan darah atau protein. Ada darah dan proteinnya. Terus sering mengalami kram-kram, ya, kram otot, kejang otot. Terus berat badannya makin lama makin turun. Padahal kayaknya makan biasa, aktivitas biasa, tapi kok makin turun gitu ya. Terus juga mulai nafsu makan udah mulai terganggu, mual, bahkan muntah. Biasanya ini juga karena tadi ya, keracunan tadi. Jumlah racun di dalam tubuhnya udah ketinggian. Terus juga mulai terganggu tidurnya, ya iyalah ya, kencing-kencing ya kan. Terus habis itu gampang lelah, cepet capek. Terus juga secara mental, ya, mentalnya tuh kayak lebih gampang ngedrop. Jadi lebih sensitif, gampang depresi, ya. Terus juga tekanan darahnya sulit dikendalikan karena tadi kan kena topi ginjalnya juga kena tadi yang kelenjar adrenal, ya kan. Terus juga suka ada penumpukan cairan. Nah, bengkak di kaki, bengkak di tangan. Biasanya dia bengkak ke bawah, yang posisinya di bawah bengkaknya. Jadi kaki tungkai biasanya ya. Terus bisa juga nyeri pada dada karena dadanya ada penumpukan cairan juga di kantong dada, kantong jantungnya. Jadi rasanya lebih sesak. Gitu ya. Makanya ada sesak nafas dan biasanya pada pria diiringi dengan disfungsi ereksi juga ya. Nah, pencegahannya apa? Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Kenapa? Ginjal itu adalah organ kita yang paling silent. Dia tuh nggak kelihatan bermasalah kalau masih kerusakannya baru sedikit. Jadi kayak kita sekarang nih, mungkin bukan berarti kita sekarang ginjal kita sehat loh. Udah menurun sekarang, tapi nurunnya mungkin belum yang parah banget. Mungkin jadi 60%, mungkin ada yang 50%. Jadi belum ada gejalanya. Tapi begitu nanti dia udah ngedrop di bawah 20%, langsung tiba-tiba udah langsung pusing-pusing, mual, muntah dan segala macam. Pas dicek, ternyata tes urinnya ada darah dan protein. Pas dicek, ternyata udah gagal ginjal aja mendadak. Waduh, dari mana datangnya? Gitu ya. Jadi memang ini harus hati-hati. Jadi kita mumpung nih belum muncul gejalanya, kita cegah dari sekarang. Mulai dari apa? Kurangi beban pada si ginjalnya. Bebannya apa sih? Tadi gunanya untuk apa? Menyaring, ya kan? Menyaring zat-zat berbahaya. Berarti jangan menambahkan zat-zat berbahaya ke dalam tubuh. Seperti apa? Rokok, minuman keras, ya. Terus juga dari micin-micin, ya, bahan-bahan kimia itu dibatasin supaya apa? Jangan berat-berat banget ginjalnya kerja menyaringnya, ya. Terus apa?
mulai olahraga teratur. Apa gunanya hubungannya olahraga teratur? Tujuan olahraga kita teratur sebenarnya supaya aliran darah kita lancar. Kalau kita punya aliran darah yang lancar, ginjal kita nyaringnya juga ringan, enteng. Jadi nggak deras gitu, nggak kenceng, semprotannya tuh nggak kenceng. Jadi kayak umpamanya nih, kayak ibu-ibu nih yang umpamanya kan pasang filter air di apa tuh biasanya di tempat cuci piring kan suka pasang tuh filter airnya. Kalau kita bikin filter yang halus tapi aliran kita terlalu kuat, bisa jebol nggak? Jebol. Seperti itulah kalau kondisi tekanan darah kita tinggi. Ginjal kita itu seperti filternya, saringannya. Dihajar dengan tekanan setinggi itu akhirnya bisa jebol nanti. Ya, akhirnya bisa jadi gagal ginjal. Nah, kalaupun kita harus minum obat, kita kadang-kadang nggak bisa menghindari konsumsi obat kan? Gitu. Tapi kita tahu juga masalahnya obat ini pun bahan kimia yang nantinya harus dikeluarkan oleh ginjal. Makanya harus dibaca petunjuknya. Jangan asal aja, telan kan terlalu semangat. Biar cepat sembuh dok. Nggak gitu juga ya cepat sembuhnya ya. Gitu, harus baca kalau harus minum obat, harus dibaca petunjuknya. Terus tadi, hindari penyakit-penyakit utama yang punya potensi komplikasi ke arah sana. Seperti salah satunya adalah diabetes. Ya, sama tadi jaga makan ya. Tadi perhatikan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, ini kita perkenalkan produk sayang kita yaitu Cocoa Flavanol original dan sweet, lalu Cocoa Flavanol DTM with L-arginine dan juga Flavanol Men ya. Di sini kalau kita ngomongin soal Flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Kalau kita ngomongin polifenol itu kita ngomongin tentang antioksidan. Ya, di mana di sini ternyata memang sudah diketahui kandungan flavonoid tinggi pada kokoa itu punya fungsi klinisnya itu manfaat kepada fungsi kardiovaskular. Di mana kalau kita konsumsi dalam jangka waktu singkat itu kita akan mendapatkan efek vasodilatasi. Pembuluh darah kita mulai melebar, lebih elastis. Nah, tapi kalau kita rutin konsumsi, kita bisa mendapatkan manfaat antioksidannya. Nah, di sini masalahnya adalah nggak gampang dapetin flavanol itu. Apalagi flavanol yang dari coklat. Karena dia gampang rusak. Jadi butuh metode yang khusus supaya flavanolnya nggak rusak, ya. Nah, kalau untuk kasus gagal ginjal, gimana nih kita kalau mau terapi pakai flavanol? Nah, biasanya untuk gagal ginjal, apalagi sudah gagal ginjal kronik ya, itu kan biasanya sudah sampai harus hemodialisa, cuci darah. Walau bagaimanapun cuci darah itu fungsinya adalah untuk menggantikan kerja dari si ginjalnya, karena ginjalnya nggak sanggup memfilter. Jadi si mesin lah yang menyaringnya. Tapi bukan berarti dia nggak punya efek samping. Tetap ada efek samping juga cuci darah. Jadi kadang-kadang kayak ya buah si malakama juga ya, nggak dibikin nanti keracunan nanti, tapi kalau dibikin juga punya masalah gitu kan. Masalahnya apa? Kita punya pembuluh darah, kita punya sel darah hemoglobin namanya, itu jadi lepas karena disaring. Karena disaring itu kan sebenarnya kita punya hemoglobin harusnya biasanya dia berikatan sama sesuatu gitu. HB kita tuh berikatan dengan sesuatu. Harusnya dia berikatannya sama oksigen. Makanya biasanya kalau kita kurang darah, ya kurang HB-nya rendah, itu nanti hubungannya dengan oksigen yang kita serap lebih cenderung lebih sesak jadinya. Gitu. Makanya biasanya kalau kita yang tinggal di dataran tinggi, di mana situ oksigennya lebih rendah, pasti kalau kita cek darah tuh, HB kita pasti tinggi. Kenapa? Itu adalah usaha tubuh untuk semakin banyak pasukannya yang untuk menangkap oksigen dalam tubuh. Nah, pada kasus hemodialisa ataupun cuci darah itu, prosesnya itu malah melepas ikatan antara hemoglobin dan oksigen. Akibatnya apa? Hemoglobin itu harus punya pasangan, dia nggak bisa sendirian. Akibatnya yang dia ikat, karena dia belum ketemu oksigen, yang dia ikat malah nitric oxide. Dia nemploknya sama nitric oxide. Akibatnya apa? Nitric oxide-nya nggak bisa kerja.
harusnya nitric oxide itu perannya adalah membuat pembuluh darah elastis, ya kan? Harusnya ke sana dia kerjanya. Tapi karena diikat sama hemoglobin, dia jadi nggak bisa kerja. Akibatnya apa? Kita punya pembuluh darah kaku. Makanya kenapa orang yang gagal ginjal, terus habis itu dia hemodialisa, bukannya makin baik, tapi malah makin buruk untuk tekanan darahnya. Tekanan darahnya malah makin tinggi karena tadi nitric oxide-nya kurang, gitu ya. Terus juga penelitian itu pada subjek yang usianya rata-rata 65 tahun, di mana kalau mereka melakukan cuci darah 3 kali seminggu, itu ternyata kalau konsumsi cocoa flavanol itu ada perbaikan 53% ya pada aliran darahnya, kecepatan aliran darahnya, kualitas dari aliran darahnya. Setelah mereka mengkonsumsi flavanol sebanyak 900 mg setiap hari selama 1 bulan. Kalau flavanolnya 900 mg setiap hari kira-kira berapa tuh Diana? Ayo. Kalau flavanolnya 900 mg, kira-kira minum cocoa flavanol yang original kira-kira sekitar berapa gram? Ada yang tahu nggak hitung-hitungannya? Kalau mau 900 mg dalam 5 gram flavanol itu estimasinya sekitar 375 sampai 400 mg flavanol. Berarti kalau untuk dapat 900 harus berapa gram? Nah, berarti sekitar hampir 15, sekitar 12 sampai 15 gram. Berarti. Nah, jadi sebenarnya ada alasan ya kenapa kalau mungkin ada yang pernah nanya ya, Dok, ini kasusnya gagal ginjal, Dok, dikasih minumnya berapa, Dok? Ya kan? Kenapa selalu saya katakan 15 gram? Ini hitungannya. Dalam konsumsinya selama 30 hari, konsumsi flavanol 15 gram, ya, dia akan terjadi perbaikan pada laju aliran darahnya sebanyak 53%. Gitu, sehingga aliran darahnya jadi lebih smooth, gitu ya. Lalu juga ada kandungan L-arginine juga, di mana L-arginine ini dia adalah asam amino yang esensial. Jadi kalau tubuh kita butuh, itu kita harus ambil dari luar, nggak bisa produksi sendiri. Biasanya kita gunakan terutama untuk bikin protein. Nanti udah dibikin proteinnya akan dimetabolisme oleh tubuh, gitu ya, untuk regenerasi sel-sel tubuh. Nah, kalau kita mau makan dari luar, dapat dari mana aja? Biasanya paling sering sebenarnya daging-dagingan, ya. Daging merah, daging ayam, daging putih, daging ikan, ya. Atau boleh juga yang lain, mungkin dari produk olahan susu, telur juga bisa, ya. Atau kalau yang vegan, kan coklat sehat ini, ya. Nah, lalu kita juga sudah ada scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol bermanfaat dalam memelihara elastisitas pembuluh darah supaya kita punya aliran darah yang lebih baik. Nah, jadi untuk konsumsinya, ya untuk yang original maupun sweet itu bisa konsumsi 3-5 gram buat maintenance sehari-hari. Tapi tadi balik lagi ya, kalau untuk kasus gagal ginjal itu dianjurkan konsumsinya berapa tadi? 15 gram. Udah pinter loh. Lalu kalau mau konsumsi yang DTM with L-arginine, minumnya berapa? Paling bagus kalau bisa konsumsi 3 saset per hari. Kalau untuk kasus gagal